Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyorocos. Oke, kali ini kita akan membahas kembali musik ya, dimana kita mungkin sudah membahas sebelumnya, dimana saya dulu pernah membahas tentang personal tersebut waktu dia dipecat, lalu ada ungkapan perasaan personal tersebut saat dia setelah dipecat. Dan mungkin ini juga sampai saat ini sebetulnya tidak ada klarifikasi yang secara jelas ya kenapa dia dipecat, dan mungkin tidak ada yang tahu kenapa alasannya. Mungkin biasa kalau dalam suatu band itu biasanya kan karena faktor ketidakcocokan atau tidak satu konsep ya, biasanya itu yang biasa terjadi dalam suatu band kalau ada perpecahan atau biasa ada yang dikeluarkan. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah setelah pemecatan terhadap salah satu personil dari band Slipknot ya, karena kan saya sudah bahas sebelumnya, di mana tadi sudah saya bahas ya saat dia dipecat oleh Slipknot dan ungkapan hati dia saat dipecat oleh Slipknot. Dan mungkin yang kita bahas itu adalah Gene Weinberg ya, dulu ya pernah kita bahas Jay Weinberg ya, drummer dari Slipknot yang dipecat atau dikeluarkan oleh Slipknot. Nah, ini yang jadi masalah karena tidak tahu ya apa penyebabnya ya, karena belum sampai saat ini ya belum ada klarifikasi dari Slipknot perihal tentang pemecatan dari Jay Weinberg tersebut. Oke, tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang pemecatan Jay Weinberg ya, tapi sekarang saya akan membahas tentang kekosongan yang ditinggalkan oleh Jay Weinberg di Slipknot. Jadi saya akan bahas tentang siapakah pemain yang pantas menggantikan Jay Weinberg atau setelah Joy Jordison juga ya. Jadi kan pada pertama Joy Jordison, Jay Weinberg, dan sekarang terjadi kekosongan di Slipknot di posisi drummer. Dan mungkin berdasarkan spekulasi ya atau rumor-rumor ya yang di luar, biasa kan hal-hal sifatnya belum pasti itu akan menjadi ramai biasanya kan disampaikan. Dan ini mungkin saya rumor itu dapat dari salah satu media sosial yang bernama, mungkin saya sebutkan aja ya, Rich Music ya. Dan ini saya dapatkan juga, tapi ini saya baca emang logis juga sih yang disampaikan oleh media ini, dan emang betul kemungkinan orang-orang yang akan kita bahas kali ini mungkin akan bisa ya menjadi kandidat pengganti dari Jay Weinberg ya, karena faktor kedekatan, faktor pengalaman, dan faktor juga karena dia mungkin pernah bekerja sama dalam salah satu konsep atau bermusik mereka ya. Kan biasa kalau mereka sudah punya album ataupun musik ataupun solo maupun band atau apapun namanya, mereka biasanya suka ada kerjasama ya, yang biasanya disebut audisional atau ya atau band selain band utama, dia rata-rata band-band yang sudah terkenal itu punya band lagi ya, karena mungkin itu untuk menghilangkan ya kejenuhan atau menghilangkan mungkin rutinitas yang sudah monoton kayak terus itu kan. Jadi dia pengen sesuatu yang baru ya, jadi akhirnya dia membuat mungkin solo atau mungkin dia membuat grup baru dengan konsep yang berbeda aliran biasanya itu kan. Oke, kita akan bahas dulu sekarang tentang kandidat atau siapa sih pengganti dari Jay Weinberg setelah dipecat oleh Slipknot. Oke, tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel 3F Nyorocos yang ngebahas tentang infotainment ya, baik musik, sepak bola, ataupun sesuatu hal yang sifatnya rutinitas kita sehari di lingkungan kita ya. Jadi kita kan ada dalam kehidupan itu banyak ya variasinya ya, baik senang, sedih gitu kan, hobi gitu kan. Jadi saya akan coba bahas ya dengan gaya, mungkin biasa kan saya ada berdua ya, ada saya, ada The Bro, ada The Brok dan emang itu mungkin partner saya kalau saya lagi malas sendiri. Oke, kita bahas satu persatu siapa aja sih kandidat pengganti dari Jay Weinberg untuk posisi drum dari Slipknot. Oke, pertama ada Simon Crahan ya. Nah, ini Simon Crahan itu merupakan salah satu anak dari personel Slipknot ya, si Clown atau si Badut ya. Dan kita tahu bersama si Clown itu kan merupakan pendiri atau pencetus ya Slipknot itu terbentuk ya, karena dia bersama Joy Jordison, Paul Gray dan Sloan merupakan pencetus Slipknot itu menjadi sebuah band terkenal seperti sekarang ini ya. Tanpa mereka mungkin Slipknot tidak ada ya, mungkin itu cuma sekedar karena kan suatu band itu pasti ada yang namanya itu orang pertama atau pencetus ya, karena kan tidak akan menjadi sebuah band kalau tidak ada biasanya orang pertama yang mengusulkan untuk membuat band. Contohnya di Dewa kan mungkin
ada Dani Ahmad, mungkin itu kan bisa juga, atau mungkin contohnya di Slank ada Kakak Slank gitu kan, dan ada Bim Bim juga, mungkin Bim Bim atau Kakak ya biasanya, saya tahu mungkin Bim Bim ya untuk di Slanknya. Oke, kita kembali lagi ke bahasan dari pengganti Jay Weinberg. Oke, jadi tadi sudah saya bahas Simon Crahan. Jadi Simon Crahan ini merupakan anak dari si Clown ya, dari personel Slipknot, pemain perkusi ya, dimana dia merupakan anak dari Clown tersebut, dan ini mungkin masih termasuk remaja ya, atau masih terlalu muda ya untuk bergabung dengan Slipknot sebetulnya. Tapi dengan kemampuannya dia mungkin bisa juga dipertimbangkannya, karena dia sudah mempunyai pengalaman ya. Dia juga udah mempunyai grup metal yang mungkin namanya bandnya itu Vended ya, dan itu merupakan band yang luar biasa, mungkin emang band metal di sana ya. Dan bahkan pada 2022 Simon secara terbuka menyatakan bahwa dia drummer yang lebih baik ya. Itu mungkin pengakuan Simon ya, karena kan yang namanya apa, anggaplah kalau itu yang ingin menawarkan diri itu kan sifatnya menjual diri ya gitu kan. Ini saya yang terbaik nih, saya bisa melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu mungkin ucapan-ucapannya yang ingin dijual agar orang lain tertarik pada dia gitu kan. Dan Simon mengungkapkan seperti itu ya, saya mungkin yang terbaik daripada yang sebelumnya gitu kan, sehingga ia bisa menjadi pilihan yang menarik bagi Slipknot, mungkin bisa ya, karena kan satu faktor kedekatan dari anak dari si Clown ya. Yang keduanya mungkin karena dia masih muda dengan waktu yang panjang, dan mungkin karena muda mungkin dia energik, dia mungkin eksplosif, dan dia mungkin punya karakteristik tersendiri ya dengan gaya. Oke. Lalu yang kedua ada lagi Roy Mayorga. Ini namanya kayaknya ini agak Latin ya, Oke. Dia adalah mantan anggota Stone Sour. Kita ketahui Stone Sour itu adalah band sebelum Corey Taylor masuk Slipknot ya. Jadi grup ini emang dulu terbentuk sama Jim Root, gitaris dari Slipknot juga ada di sana, dan Corey Taylor ya. Dan ini Roy Mayorga merupakan drummer dari Stone Sour ini ya dulu ya. Dan dia itu sudah sangat berpengalamannya 30 tahun bermusik ya, dan dia mungkin emang tidak lepas dari mungkin karakter musik metal ya. Dan emang dia mungkin jadi kandidat karena mungkin kedekatannya dengan Corey Taylor dan Jim Root ya, karena dia emang mungkin dari 2006 sampai 2020 kan itu waktu yang sangat lama ya untuk berkarir dalam musik. Jadi itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa ya apabila dia bisa direkrut oleh Slipknot, karena Corey Taylor sudah tahu karakteristiknya, Jim Root juga sudah tahu. Jadi mungkin itu menjadi alasan salah satu bisa menjadi kandidat pengganti Jay Weinberg. Oke. Lalu ada Dustin Robert ya, nah ini anggota band Live Corey Taylor. Kita ketahui Corey Taylor itu selain dengan Stone Sour, dia juga baru-baru ini dia membuat atau semacam album solo ya. Karena mungkin saya tadi sudah bilang, karena faktor jenuh juga bisa, atau faktor karena dia ingin merasakan hal baru ya. Karena kan lagu dari Corey Taylor yang ini ya solo itu mungkin sedikit alternatif ya, dan memang tidak terlalu menggelegar seperti metalcore ataupun aliran metal yang dibawakan di Slipknot ya. Tapi karakter vokalnya tetap ya dengan Corey Taylor-nya, tapi dengan dengan suara beratnya itu kan, tapi dengan musiknya agak tidak terlalu distorsi gitu kan. Oke. Lalu ada lagi Danforth. Danforth ini merupakan drummer Sikh. Sikh nulisnya SIKTH ya. Jadi Sikh. Dan ini Danforth ini atau rekan seband dari V-Man dalam band Crocodile ya, atau bukan Crocodile ya, tapi nulisnya emang Crocodile ya, bukan Crocodile ya. Dan ini merupakan sebuah band metal grup progresif. Nah ini mungkin sama juga, tidak terlalu metal banget ya. Ini emang progresif juga. Dan Food juga drummer berbakat yang telah menjadi tulang punggung band metalcore ya, veteran Six ya. Jadi ini mungkin karena mungkin dia juga pengalaman ya, dilihat dari sisi pengalaman, karena dia menggunakan tulang punggung kan, yang namanya tulang punggung dalam suatu keluarga dan suatu mungkin organisasi, itu berarti kan dia berperan besar ya di dalamnya ya. Jadi emang kayaknya Danforth ini dianggap orang yang berperan dalam di band yang sebelum dia bentuk ya, dan mungkin dia juga mungkin ahli ya dalam bidangnya, dia kan kebetulan drummer ya, jadi dianggap cocok untuk menggantikan Jay Weinberg. Tapi sebenarnya saya sendiri belum melihat ya permainan dari Danforth yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Lalu ada Joel Ekman ya. Nah ini Joel Ekman juga mantan anggota Stone Sour juga sama ya, dan ini adalah mantan drummer Stone Sour yang terlibat dalam band tersebut pada tahun 92 hingga 97.
Dan kemudian dari tahun 2000 sampai 2006 ia adalah salah satu pendiri grup bersama Corey Taylor dan Jim Root. Nah ini tadi sudah saya baca, dan ini juga salah satu mungkin pendiri sama ya, tapi ini dalam grup Stone Sour, karena kan saya bilang Jim Root dan Corey Taylor itu sudah bersatu dalam Stone Sour sebelum masuk ke Slipknot ya dulu ya, zaman dulu. Dan mungkin ini juga karena mungkin kedekatannya juga ya dari Corey dan Jim Root, kemungkinan bisa menjadi kandidat ya, karena kan tadi sudah saya bahas kemungkinan karena Corey Taylor dan Jim Root sudah tahu ya atau paham bagaimana dia bermain ya. Oke. Lalu ada satu lagi Dave Cool-Ross ya. Dan ini mungkin sebetulnya sih ini jauh ya, tidak terlalu ada hubungan dekat dengan personal Slipknot ataupun mungkin kegiatan-kegiatan Slipknot. Tapi ini sedikit ya keterkaitannya cuma dengan Mick Thompson aja ya, dari Slipknot pernah sebagai guest aja solo ya. Jadi sebagai tamu aja dalam Deliver My Enemy. Jadi dia cuma tamu aja, jadi tidak mungkin yang lainnya itu kan satu band ya, pernah jadi satu band, pernah mengisi yang mungkin tadi juga solo ya sama Corey Taylor itu kan, tapi full ya sama Corey Taylor melakukan album solo dia ikut ya. Kalau ini kan cuma sekedar anggaplah gini, siapa yang mau membantu saya untuk pemain drum lah, mungkin seperti itu ya. Jadi cuma tamu aja ya dalam membawakan lagu Deliver My Enemy ya, dan bersama Mick Thompson ya di album ke-10 oleh ikon asal Florida. Dan ini sebetulnya orang-orang ini bisa ya menjadi kandidat pengganti dari Jay Weinberg. Mungkin ini versi Rich Music ya, tapi sebetulnya saya sudah mempunyai calon tersendiri ya untuk pengganti Jay Weinberg di Slipknot. Tapi sayangnya dia sudah punya band dan dia emang mainnya sangat luar biasa ya. Saya yakin semua yang pernah menonton permainannya akan terkesima, dan saya juga yakin pasti akan bilang kayaknya dia cocok masuk ke Slipknot ya. Tapi emang sekarang dia sudah di band yang sudah terkenal juga ya. Dia adalah band dari Jepang ya, Crossfade ya ini, dan dia adalah Tatsuya Amano, Tatsuya Amano ya. Dan dia merupakan pemain drum yang luar biasa, dan saya sangat suka itu permainannya cepat ya. Dia mulai cepat ya, eksplosif dengan karakter dia. Wah, kadang-kadang saya bingung nih arah kemana, tapi dia keren gitu kan. Dan mungkin salah satu sejarah kenapa saya bilang Tatsuya Amano masuk atau cocok menjadi pengganti dari Jay Weinberg di Slipknot, karena dia masuk ke Crossfade juga. Dia di audisinya membawakan lagu Slipknot ya, lagu Sick ya. Dan kebetulan saat dia membawakan lagu ini, akhirnya band Crossfade ini tertarik dengan Tatsuya Amano karena permainannya yang luar biasa ya. Dan mungkin saya juga rasa untuk Tatsuya Amano ini untuk ikut audisi Slipknot, saya yakin bisa menjadi catatan ya untuk direkrut ya, karena saya yakin Tatsuya ini kan menarik daya atau memikat ya Slipknot dengan permainannya ya, karena pasti akan berpikir, ini Joy Jordison versi 2 nih, karena sangat saya rasakan, saya lihat juga emang permainannya mirip banget dengan Joy Jordison ya, semangatnya, cepatnya, eksplosifnya, dan dia sangat energik. Itu yang sangat luar biasa saya lihat ya. Dia selalu energik ya permainannya, dia selalu explore itu dalam permainannya, dari mulai emosi wajah, badan, pokoknya dia sangat menikmati permainan. Kan kita juga kalau kita lihat dulu Joy Jordison, emang dia kalau lihat dibuka topengnya kayak orangnya tidak terlalu gimana ya, agak kalem, tapi pas bermain dia sangat luar biasa garang badannya. Dan ini mungkin yang salah satu pendapat saya kayaknya Tatsuya Amano cocok masuk kandidat menjadi pengganti dari Jay Weinberg. Tapi itu bebas ya, itu hak Anda, itu hak saya. Mungkin Anda juga yang penonton punya pilihan sendiri ya untuk siapa pengganti drummer Slipknot untuk sekarang setelah ditinggal oleh Jay Weinberg. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang siapa sih yang cocok menjadi pengganti dari Jay Weinberg, drummer dari Slipknot. Karena kan kita tahu pada 5 November Jay Weinberg dipecat, dan 6 November akhirnya sah dia menjadi mantan Slipknot. Dan emang sebetulnya Jay Weinberg itu mencintai Slipknot ya, karena dia mengungkapkan mungkin flashback sedikit ya. Dan emang Jay Weinberg pernah mengungkapkan dia sakit hati ya, dan dia merasa bangga selama bergabung dengan Slipknot ya. Dan dia sebetulnya tidak merasa sakit hati karena dia sangat mencintai Slipknot, dan mungkin itu yang terbaik buat Slipknot. Dan emang kayaknya antara Slipknot dengan Jay Weinberg semoga masih baik-baik saja ya hubungannya, jangan sampai buruk hubungannya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat sampaikan pembahasan tentang drummer yang cocok
menggantikan J. Winberg di Slipknot. Oke, saya Andre, sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya, membahas, pokoknya saya akan membahas tentang infotainment, pokoknya semua hal yang dapat saya bahas dengan gaya saya, yang insya Allah semoga menjadi bahan informasi buat semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.